الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإنما حضرنا واجتمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما نوى سلفنا صالح وكما نوى الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام وبأنوار المحمدية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah yang ulun muliakan para habaib, para syarifah, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun beliau berada, dimanapun mereka berada, yang mana dengan kewujudan mereka ini di dunia ini menjadi sebab bagi kita atau menjadi pelantara bagi kita untuk menyambung hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para asatidz dan asatidzah, para alim ulama dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus kepanitiaan atau jamaah Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, menjadi pertemuan yang mana Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pertemuan yang mana dijadikannya kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di dalam pertemuan yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi ulun ni hanya datang dari Sampit. Alhamdulillah panjang umur. Bahasanya tuh di dalam perjalanan hampir tabrakan tadi. Jadi orang yang di muka ulun tadi, ulun pakai mobil kan, di muka ulun tuh entah ngantuk atau apa kata juga. Jadi sedikit lagi tabrakan dah. Sampai-sampai yang di dalam mobil berataan tambur bahasanya. Sampai tegana merem tuh. Untung pesawat dia Pak di bahasanya itu apa lah, di horn tuh tit bahasanya nih, pesawat dia apa dia nui dulu bangun orang tadi langsung ke pinggir jolon. Alhamdulillah panjang umur kawa duduk di sini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini menjadi saksi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya kita pernah hadir dan duduk di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai saudara susuan, yang mana ada dari Halimatus Sa'diyah dan ada dari Thuwaibah al-Aslamiyah. Dan kita juga membahas bahwasanya di sini Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwasanya ada juga membahas masalah bibi-bibi dan paman-paman dari ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita pertemuan sekarang ini akan membahas bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menyebabkan Rasulullah hijrah, dan kapan Rasulullah hijrah, dan berapa hari perjalanannya, dan apa-apa yang terjadi di dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijratuhu ini adalah satu bab atau penjelasan masalah menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa man ma'ahu bi Makkah minal muslimin bil khuruj ila al Madinah wal hijrah ilaiha
walil huquqi bi ikhwanihim minal ansar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya nanti kita akan bahas, bahwasanya Allah mengizinkan kepada umatnya Rasulullah bagi para sahabat-sahabatnya Nabi dan orang-orang yang khususnya berada di kota Mekah. Mereka semua diizinkan untuk hijrah minal Makkah ila Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya tekanan-tekanan, siksaan-siksaan yang ada di kota Mekah itu sangat berat sampai hijrah beberapa kali. Dan ini hijrah yang terakhir. Sahabat, keluarga, semua umat muslim yang berada di Mekah diizinkan oleh Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, yaitu saudara seiman yang mana dari kalangan Ansar. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha 'azza wa jalla ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakum, menjadikan bagi kalian, maksudnya penduduk Mekah, ikhwanan, mempunyai saudara. Maksudnya beban Mekah lawan Madinah itu adalah dalam artian orang-orang muslim itu saudara. Yang mana ikhwanan di situ ada saudara dari kalangan Ansar. Wadaran ta'manuna biha, dan di kota Madinah itu menjadi rumah yang mana tempat aman bagi orang-orang muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah yang pertama karena siksaan yang ada dari kota Mekah, maka hijrah ke kota Madinah. Kemudian waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah yang tadhiruna bil izin min Allah taala fil khuruj min Makkah wal hijrah ila al Madinah. Wa hajara Umar bin Khattab wa Talhah wa Hamzah wa Zaid bin Harith wa Abdurrahman bin Auf wa Zaid wa Zubair bin Awam wa Abu Hudzaifah wa Uthman bin Affan wa akharuna radhiyallahu anhum وتتبعت الهجرة ولم يختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقah غير habs wal fitan. Semua orang-orang hijrah ke kota Madinah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semua sahabat hijrah. Sahabat-sahabat keluarga Nabi semua hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tidak ada yang tertinggal seorang pun, kecuali Rasulullah, Sayyidina Ali, keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan orang-orang yang dasar di penjara atau menjadi budak. Semua hijrah meninggalkan kota Makkah. Dan hijrahnya ini kada langsung tulak bertahan. Contoh kita misalkan hijrah kita dari mana? Dari Palangkaraya ke Banjaran bertahan, tulakan satu rombongan, kada. Yang mana hijrahnya ini hari ini hijrah, besok ada lagi. Dan bahkan dikatakan di dalam sebagian riwayat bahwasanya hijrahnya orang-orang muslim itu rombongan-rombongan kebanyakan hijrahnya pada waktu malam hari. Kenapa pada waktu malam hari? Karena ditahan atau tidak diizinkan oleh penduduk Mekah untuk hijrah. Dalam artian kenapa hijrah? Karena penduduk Mekah hijrah itu tujuannya pertama minta dilindungi, supaya apabila ada orang yang menyakiti penduduk Mekah yang berada di Madinah, maka orang-orang Madinah langsung membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mendapatkan keadaan atau tempat untuk beribadah dan aman, tidak ada gangguan sama sekali. Maka karena itu semuanya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan tersisa Sayyidina Ali, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluarganya. Falamma ra'at dzalika Quraisyan istama'u wa ma'ahum iblis fi surati syekh tajdi fi dar nadwah. Jadi dari sini mulainya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dari kalangan kafir Quraisy itu ada namanya Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa?
kalau kita terjemahkan darun itu rumah, an-nadwa tempat perkumpulan atau balai perkumpulan. Amun wah ini kita namakan DPR lah. Tempat berkumpul untuk mendiskusikan atau membicarakan hal-hal penting terkait keadaan waktu itu. Jadi Darun Nadwa ini adalah satu tempat yang dibangun oleh kakeknya Nabi, 6 orang ke atas sampai Qusay, yang mana Qusay ini ada kakek Nabi yang ke-6 atau kakek Nabi yang ke-4. Cuman kalau dari Nabi 6 orang. Nah, jadi Qusay ini dia membuat satu tempat atau tempat perkumpulan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Quraisy. Jadi di situ tepatnya hari Kamis subuh, sebagaimana sebelumnya sudah pernah ada pertemuan sampai paman beliau Abu Thalib datang kepada Nabi bahwa untuk melepaskan risalah, dalam artian jangan dakwah lagi Nabi ya Muhammad, jangan dakwah lagi. Ikam hendak apa? Hendak bini kah bahasanya? Dibari banyak-banyak. Hendak duit, jadi orang paling sugih. Hendak pangkat, jadi orang yang paling tinggi pangkatnya. Cuman satu syaratnya, tinggalkan agama. Jangan lagi mengajak orang untuk masuk Islam. Jar Nabi apa? Jikalau matahari di tangan kiri, bulan di tangan kanan, maksudnya apa? Matahari itu pun Nabi, kekuasaan Nabi, bulan kekuasaan Nabi, apalagi bumi bahasanya. Kada bakal aku tinggalkan jan Nabi. Itu waktu paman Nabi masih hidup. Setelah paman Nabi meninggal sekitar 2 tahun, maka hijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun permulaannya pada hari Kamis. Waktu itu semua kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di situ. Yang mana perkumpulan itu dipimpin oleh Abu Jahal. Dipimpin oleh Abu Jahal, yang mana nama beliau semalam tuh Umar bin Hisham. Cuman nama kerennya Abu Jahal. Nama kerennya nih Abu Jahal. Jadi dipimpin oleh Abu Jahal. Di dalam pertemuan itu debat. Bagaimana caranya menjatuhkan Nabi besar Muhammad, bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad supaya dia tidak dakwah atau kita bunuh. Supaya kada dakwah sudah. Ditawari yang 3 perkara yang jar Rasulullah, fitnah dunia, wanita, harta, pangkat. Gara-gara 3 nih ditawari lawan Nabi, kada kawa juga. Jadi akhirnya berpikir bagaimana caranya menjatuhkan Nabi. Jadi di situ di dalam pertemuan itu yang satu angkat tangan. Bagaimana jikalau Muhammad kita bawa ke satu tempat? Muhammad nih jarnya kita bawa ke tempat yang jauh. Kita bawa ke tempat yang jauh, imbah tuh kita bunuh di situ. Jar yang lain apa bersuara? Ada harapan kawa. Muhammad tuh orangnya karismatik. Orangnya banyak pendukungnya. Jikalau kita bunuh pasti diumpati terus. Di mana aja Muhammad tuh ada pasti ada pengikutnya. Mikir pulang, bujur juga jarubannya. Mikir. Ada pulang yang bersuara, bagaimana jikalau Muhammad ini kita bikin satu kotak, kandang, kita masukkan dalam kandang tuh. Kemudian diteletakkan dalam kandang tadi, diandak di higa Ka'bah. Biarkan situ sampai mati bahasanya nih. Nyaman lagi, kada bermodal kita. Kada keluar modal bahasanya nih. Kada keluar modal, kada uyuh-uyuh, malah kandang wara. Jar yang lain pulang, kada harapan kawa. Pasti ada umatnya, orang-orang yang mendukung siap mati untuk Muhammad. Di sini bahasanya itulah amun orang kan amun wah ini kan kayak pertemuan-pertemuan. Makanya kenapa iblis itu kada pernah guring pian. Guring sesaat dia kada pernah. Intinya satu, memikirkan bagaimana umatnya Nabi besar Muhammad itu jatuh, itu ya. Jadi di dalam pertemuan tadi kada ada yang guring. Awan wah ini kan pertemuan-pertemuan ada yang guring bahasanya nih. Nih kada ada yang guring. Jadi otak tuh engker memikirkan bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad.
Kenapa jadi encer? Karena setiap niat-niat yang jahat pasti dari setan. Iyalah. Setiap niat yang jahat pasti dari setan. Kemudian jar Abu Jahal kayak ini jajarnya. Kita cari satu orang yang sangat kuat, pemuda. Kita berikan dia pedang yang panjang, kemudian kita suruh dia membunuh Muhammad. Kemudian yang bagus juga buatnya. Kemudian ada salah seorang laki-laki yang tua, yang mana laki-laki tua ini pertamanya ketika masuk di dalam pertemuan tadi, ruang pertemuan tadi, itu ditahan. Kada boleh masuk. Ikam dan ketua kabilah, kada boleh masuk. Jar nang tua tadi apa? Aku sama musuhku Muhammad jarnya. Itu dikatakan oleh Ahlus Surah sebetulnya itu iblis. Iblis menyerupai seorang laki-laki yang tua. Kenapa menyerupai laki-laki yang tua? Supaya bahasanya itu kan orang tua dihormati. Jadi jar orang tua tadi apa? Sama musuhku Muhammad juga. Aku hendak rapat juga caranya. Bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad. Nah di dalam pertemuan itu orang ini iblis tadi berkata, kada kawa ajarnya. Kada kawa kayak itu. Kamu kayak ini kayak apa? Setiap kabilah kita kumpulkan. Kita kumpulkan untuk setiap kabilah, misalkan Quraisy atau orang. Karena dulu tuh amun misalkan Bani Nadir misalkan menyerang bani yang lain. Contoh misalkan satu orang dibunuh, itu satu kabilah mahamuk. Satu kabilah mahamuk. Contoh misalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, maka seberataan anak cucunya Nabi Ibrahim mahamuk. Anak cucunya Nabi Ibrahim mahamuk, pasti bakal mencari orang yang membunuh. Maka kata orang tua tadi, jar iblis tadi kayak ini aja, kita kirim setiap kabilah satu orang. Contoh dari Quraisy satu, dari sini satu, dari utara satu. Terkumpul semuanya sekitar 10 orang atau lebih misalkan, sama-sama membunuh, barang-barang membunuh. Jadi tidak ada yang bisa menangkap orang yang membunuh tadi. Kenapa? Karena lawannya lebih besar kabilahnya. Bahasanya tuh nih, kita Indonesia sorangan yang menyerang seluruh dunia. Kada kau bergerak kita. Kenapa? Karena lawannya besar. Cuman amun misalkan satu yang menyerang, kita balas serang. Seakan-akan seperti itu. Maka jar orang tua tadi atau jar iblis tadi kayak itu aja caranya. Maka disepakati, bagus jar orang yang berkumpul di situ. Akhirnya selesailah pertemuan tadi dari pagi sampai siang Kamis. Kemudian setelah pertemuan tadi, maka Jibril alaihissalam datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, malam nih hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian ditanya oleh Nabi, ya Jibril, kenapa dadakan? Kenapa? Bahasanya tuh jar Jibril, tadi aku menyadap nih, jadi intel bahasanya, merekam bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu berombak, sepakat bakal membunuh pian malam ini, malam Jumat. Langsung malam Jumat tuh dikumpulkan, habis pertemuan langsung dikumpulkan malam Jumat, terencana hendak membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah datang Jibril alaihissalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datang Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, jar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, kita malam ini hijrah. Kita malam ini hijrah, jar Abu Bakar Siddiq. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ulun sudah menunggu lawas. Dua unta sudah kami siapkan. Tunggangan gasan pian sudah kami siapkan. Itu jar Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ini siap kapan dia bahasanya. Datang Nabi langsung dikeluarkan. Kemudian maka pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kan sidin tuh guring habis isya. Habis isya nih biasanya guring. Dari jam 8 guring sidin, jam 2 bangun. Itu kebiasaannya. Makanya amun kita nih membaca kitab Ta'lim wa Ta'lim atau Bidayatul Bidayah, kitab karangan Imam Ghazali.
bahwasanya dimakruhkan berbicara yang sia-sia ba'dal isya. Kita habis isya sampai guring membicarakan yang kada ada manfaatnya, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena min sunnatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan sunnahnya Rasulullah dari habis isya itu guring sedih-sedih sampai jam 2. Kadang amun kada guring melakukan pekerjaan yang lain, ibadah yang lain, sampai jam 10 misalkan hanyar guring. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guring Rasulullah dari malam, dari jam habis isya, bangun jam 2. Bangun jam 2, maka ketika Rasulullah sallallahu hendak keluar, dipanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, ikam berabah di sini. Sayyidina Ali bahasanya tuh tahu bahwasanya Ali ini bakal jadi tumbal. Namun kita bahasakan nih, kan Ali ini tahu bahwasanya bakal dibunuh. Ya Ali, ikam berabah di sini. Guring di tempatnya Rasulullah, berselimut dengan selimutnya Rasulullah. Jadi waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, maka dilihatlah dari jendela bahwasanya orang-orang setiap kabilah mengirim satu orang itu lagi bersusun menunggu di muka rumahnya Nabi, hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh ketika Rasulullah lagi tidur. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, maka terjadilah satu mukjizat. Terjadilah satu mukjizat yang mana semuanya tidak bisa melihat. Dalam artian waja'alna bainahum sadda, apa? Dalam hadis, di dalam apa? Yasin, kan ingat dulu nah. Di dalam Yasin kan ada tuh, biasanya amun orang tuh, amun kita nih ada polisi baca itu jar, kada ditilang jar. Baca itu ya, kada tilang. Sekalinya pas ditakoni, aku sudah membaca jar, masih juga jar. Jar polisi apa? Aku bacaan juga jarnya. Bacaan juga nyak aku hantu kada kena jarnya. Jadi mantra bahasanya nih. SIM mati jarnya. Atau SIM kada ada. Surat motor mati pajaknya. Ada polisi bingung baca ayat nih. Padahal ayat ini ketika ceritanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, atau ketika Rasulullah permulaan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah atau keluar dari rumah beliau, semua orang yang ingin membunuh Nabi terbengong. Amun jar sebagian riwayat teguring. Ada yang mengatakan teguring, ada yang terbengong. Kayak kayak orang linglung bahasanya nih. Kayak orang linglung. Imbah tuh jar sidin diambil sidin debu di anak sidin. Ditaburakan sidin. Syahatil wujuh. Ditaburakan sidin. Jadi keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar Nabi, sudah kada kelihatan lagi Nabi jauh dari tadi, tersadar. Ketika tersadar, padahal Nabi itu kayak ini jana. Setiap orang tuh di atas kepalanya tuh ada debu. Apa nih debu nih jar? Apa debu? Jar, sihirnya Muhammad bisa nih jarnya. Maka ketika mengetahui bahwasanya mereka tidak sadar dalam beberapa waktu, langsung masuk ke rumahnya Nabi. Ketika langsung masuk ke rumahnya Nabi, melihat di kasur Nabi atau di tempat tidurnya Nabi ada seorang yang lagi berbaring berselimut. Salah seorang hendak langsung membunuh. Hendak membunuh langsung Nabi, padahal Sayyidina Ali dia lah. Cuman Sayyidina Ali berdiam. Supaya apa? Menyelamatkan Nabi supaya kada dikejar. Jar salah seorang, jangan. Kita lihatin dulu ya. Karena sebagian ada yang paham bagaimana triknya Nabi. Kadang bonnya tuh jadi kayak linglung tadi nih. Sebagian ada yang kada paham. Mungkin bahasanya tuh dasar kada sadar kayak itu ya. Jadi ketika hendak dibunuh, kata satu orang, jangan. Kita lihat dulu. Ketika dibuka, ternyata Sayyidina Ali. Jar yang lain, mana Muhammad? Bahasanya tuh mana aku tahu jarnya. Jar Sayyidina Ali, mana aku tahu? Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Jumat. Malam Jumat beliau pergi, akan tetapi perginya tidak langsung ke Madinah. Kenapa? Karena strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau langsung ke kota Madinah pasti langsung dikejar.
Akan tetapi Rasulullah pergi ke Goa Thur. Tuh lah Goa Thur lah. Amun Goa Hira itu tempat turunnya wahyu. Amun Goa Thur itu tempat Rasulullah berlindung. Amun kita nih umrah atau haji, naiknya tuh ngalih benar. Naiknya tuh. Amun Goa Hira masih nyaman. Cuman amun Goa Thur, Jabal Thur itu ngalih benar. Jadi Rasulullah dari malam Jumat sampai malam Senin selama 3 malam 3 hari berada di Goa Thur. Yang mana di sini di Goa Thur ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memasuki Goa Thur, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah tunggu dulu, ulun lihati dulu kalau pina ada binatang atau apa, karena goa kada terpakai bahasanya. Maka masuk Abu Bakar Siddiq. Masuk Abu Bakar Siddiq, setiap lubang itu Abu Bakar Siddiq bisi kain tadi dirobek-robek, setiap lubang disumbat pakai kain tadi. Habis kain tadi masih tersisa 1 lubang. Karena apa? Karena biasanya kalajengking, ular, binatang berbisa bersembunyi di lubang-lubang. Makanya kita nih di dalam hukum fikih makruh kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Kalau pina ada hewannya, mesti ada ular. Misalkan bakamih nih berdiri ada ular pulang. Bangku pembahasannya. Nah, makanya makruh jar ulama fikih. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq setiap lubang ditambalnya. Ditambalnya oleh Abu Bakar Siddiq tersisa 1 lubang. Maka setelah itu maka Abu Bakar Siddiq menyuruh Rasulullah masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, Rasulullah berbaring atau tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Itu namanya ukhuwah, atau makanya ada istilah persaudaraan karena Allah. Bahasanya tuh kadada lagi batas antara Nabi dan Abu Bakar Siddiq sampai amun kita nih. Contoh ulun duduk, ada kawan ulun berbahas ini, kada sopan enggak bahasanya. Ya kalau cuman Abu Bakar Siddiq seakan-akan sudah menjadi satu, dan bahkan sebagian riwayat amun Rasulullah tertawa, Abu Bakar tertawa. Amun Rasulullah sedih, Abu Bakar sedih. Amun Rasulullah lapar, Abu Bakar lapar juga. Amun Rasulullah kanyang, Rasulullah kanyang juga. Itu ada dikatakan Abu Bakar Siddiq, saking kuatnya hubungan antara saudara tadi. Dan bahkan ada waktu di zaman amun kada salah beberapa tahun yang lalu, cuman entah masih hidup atau kada ingat nama beliau. Yang mana 2 orang ini sangat dekat wali ini. Apabila yang di sana perjalanan jauh, negeri lawan negeri, yang misalkan di Indonesia makan, yang di sana kanyang, 4 kanyang. Saking rakatnya bahasanya nih, saking kuatnya hubungan antara ukhuwah tadi. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, ada 1 lubang tadi, maka ditutupi oleh kakinya Abu Bakar Siddiq, supaya kalau pina ada binatang keluar, supaya kada kena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di dalam tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq ternyata di dalam lubang yang ditutupi oleh kakinya Abu Bakar Siddiq itu ada binatang yang berbisa, sehingga mengenai kakinya Abu Bakar Siddiq sampai-sampai Abu Bakar Siddiq menahan suara, menahan rintihan. Akan tetapi yang tidak bisa ditahan Abu Bakar Siddiq, sakitnya sampai-sampai menetes air mata Abu Bakar Siddiq. Menetes air mata Abu Bakar Siddiq mengenai wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbangunlah Rasulullah. Ya Abu Bakar, air apa ini? Jar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini air mata ulun. Kenapa? Karena ada binatang berbisa menggigit kaki ulun. Maka di situ dilihati oleh Rasulullah, langsung diusap Rasulullah, sembuh. Jar sebagian ulama, sebetulnya binatang itu kada hendak menyalakai, inya hendak bertamu lawan Nabi, hendak menghadap lawan Nabi. Saking cintanya binatang lawan Nabi, hendak menghadap lawan Nabi, sampai ular. Jadi saking bahasanya tuh apa ya Allah, muar nih, kenapa ditutupi rumah pujarnya? Aku hendak bertemu lawan Nabi, diikutnya oleh binatang berbisa tadi. Saking, jadi hitungannya Abu Bakar Siddiq karena cinta, yang satunya karena cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam. Kemudian kena bagaimana Rasulullah makan.
Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya Abu Bakar Siddiq, memerintahkan kepada anaknya yang bernama Asma untuk mengantarkan makan setiap hari. Jadi sehari diantar makan. Yang mana Asma ini anaknya Abu Bakar Siddiq atau kakaknya Sayyidatuna Aisyah, itu lagi hamil tua, sekitar 8 bulan, 7 bulan. Bahasanya itu anak beranak sudah. Jadinya naik ke gunung tuh. Ke gunung berapa kali? 3 kali naik. Kemudian Sayyidina Aisyah bisi ading Asma, entah adingnya Sayyidina Aisyah atau kakaknya Sayyidina Aisyah, bernama Abdullah. Yang mana Abdullah ini disuruh oleh Rasulullah atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi mata-mata bagaimana kondisi kota Makkah. Jadi kenapa Rasulullah kada langsung hijrah? Kenapa Rasulullah ke Gua Hira dulu, ke Gua Thur dulu, untuk meneliti atau untuk memprediksi bagaimana keadaan kota Makkah, apakah sudah reda atau masih mengamuk, bahasa mencari Nabi besar Muhammad. Maka di situ Abdullah setiap malam naik ke Gua Thur untuk mengabarkan bahwasanya kaum kafir Quraisy kayak ini. Dikabarkan setiap malam. Asma, anaknya Abu Bakar Siddiq, mengirimi makanan setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Dan bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengirim atau menyewa pengembala kambing untuk mengembala di bawah Gua Thur atau di depan Jabal Thur. Tujuannya apa? Apabila ada kafir Quraisy hendak naik ke atas, langsung mengasih kode. Bahasanya itu langsung beri kode nih ke atas bahwasanya ada kafir Quraisy. Itu tujuannya. Jadi dari pagi sampai sore mengembala kambing di situ selama 3 hari. Amun ada kafir Quraisy, sampai waktu kafir Quraisy hendak naik ke Gua Thur, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Makkah dan masuk ke Gua Thur, itu sudah ada kambing keliling pas paginya, sudah ada. Jadi ada kafir Quraisy, rombongan kafir Quraisy hendak menangkap Nabi besar Muhammad, dan kaum kafir Quraisy itu mengetahui bahwasanya di Jabal Thur itu ada gua mungkin yang bisa jadi tempat persembunyian. Dan pengembala unta tadi ketika melihat kaum kafir Quraisy langsung memberikan kode. Contoh misalkan amun kesini ada kafir Quraisy, amun kesini ada kafir Quraisy. Jadi ketika ada kafir Quraisy, maka rombongan kambing tadi itu dan pengembalanya memberikan kode, sehingga Nabi besar Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengetahui bahwasanya ada kafir Quraisy. Maka ketika itu naiklah kafir Quraisy ke atas. Ketika di depan mulut Gua Thur itu ada satu pohon, sebagaimana yang kita ketahui ada laba-laba dan burung dara, merpati bahasanya kita nih, burung merpati. Yang mana burung merpati tadi itu begana di pohon tadi, dan laba-laba tadi berada di mulut gua, membuat jaring di mulut gua. Dan bahkan jaring yang dibuat oleh laba-laba tadi seakan-akan umurnya sudah tua, udah sebulan 2 bulan lebih nih. Kadang mungkin orang masuk, amun orang masuk pasti hancur jaring tadi, sarang laba-laba tadi. Maka ketika kafir Quraisy sudah di dalam gua tadi, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, coba ada lagi penjaga," bahasa ini, coba ada lagi yang ngawani kita. Jar Rasulullah apa? Innallaha dalam Al-Quran, Innallaha thalithuha. Bujur kita berdua aja sedin, akan tetapi Allah yang ketiganya. Jangan takutan bahasanya nih, ada Allah yang ketiga. Sampai-sampai jar Abu Bakar Siddiq di dalam riwayat bahwasanya Abu Bakar Siddiq melihat bayangan orang tadi dilihat Abu Bakar Siddiq, ada bayangan. Bahasanya itu sedikit lagi bakal masuk. Sampai-sampai di dalam riwayat bahwasanya salah seorang ketika hendak pergi dari Gua Thur tadi, ada yang kada percaya, diambilnya satu batu, dilemparnya ke dalam gua, sampai-sampai gigi Rasulullah ada yang patah kena lemparan tadi. Nah, itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sambung bagaimana setelahnya. Karena Rasulullah dari malam Jumat sampai malam Senin itu di Gua Thur. Dari malam Senin Rasulullah menyewa satu orang untuk menunjukkan jalan selama di dalam beberapa hari, 8 hari.
sampai hari Senin sampai di Kuba, kemudian di dalam Kuba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap situ sekitar sampai malam Jumat, sampai jadilah Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita minggu depan akan membahas masalah apa-apa yang terjadi di dalam perjalanan Rasulullah. Kenapa? Karena setiap perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal cukup bahasanya tuh amun Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah, kun fayakun, sampai sebagaimana hijrah, sebagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Cukup padahal kun fayakun. Akan tetapi kenapa sampai ada hijrah? Sampai-sampai hampir 2 minggu Rasulullah dalam perjalanan. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan berat kita hadir dalam pertemuan ini. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kedua orang tua kita, yang hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawa salafuna salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من الأذى فنصيب الجنة وارزقنا الناظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ulun besaruanlah sebagaimana sebelumnya setiap malam Senin, malam Selasa Jalsatul Isnin di Jalan Jujung Buih. Jadi insyaallah malam ini ba'dal Isya di Pondok Al-Huda dan Majelis An-Nur akan mengadakan Jalsatul Isnin insyaallah umum untuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa yang kada hadir silahkan hadir. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.